Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim, nafa'ana bihi wa bi ulumihim bi asrari fid dharaini amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku kaya apa? Utawa kaifa hale kaya apa? Kanat ono apa siratu nabiyina, tindak lampahe Gusti kita Nabi Muhammad utawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih perjalanan Kanjeng Nabi itu? Qad waqa'a. Ini yang ditanyakan perjalanan Nabi, tindak lakune Nabi. Qad waqa'a teman-teman tumiba apa al-ijma'u ijma' wal ittifaqu lan mufakat ala anna sirata nabiyina ing atase sak temene tindak lampahe nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku aksanas siari, luwe bagus-baguse tindak lampah alal itlaqi ing atase mutlake, secara mutlak. Sungguh semua telah sepakat baik dari golongan para ulama, para cendekiawan, semua telah sepakat bahwa perjalanan Nabi adalah sebaik-baik perjalanan, sebaik-baik kisah. Nggak ada kisah yang terbaik kecuali kisah Kanjeng Nabi. Gitu. Secara mutlak itu nggak bisa dibantah. Waqad aqarra lan teman-teman ngakoni bi husniha kelawan baguse sira sapa al-kufaru pira-pira wong kafir. Bahkan orang kafir pun mengakui kebagusan, kebaikan, dan kesempurnaan kisah dari perjalanan Kanjeng Nabi. Wa kaifala lan hale kaya apa ora, ya apa enggak, wahia utawi Nabi iku kasamsi kaya srengenge fi ra'iatin nahari ing dalem tengah-tengahe awan. Bagaimana tidak, wong Rasulullah itu diibaratkan seperti matahari, sangat mencerahkan dan kemudian sangat menerangkan terhadap apapun yang dianggap gelap. Semua terbaik. Wa qad dzakara lan teman-teman nutur sapa ahlus siyari, ahli sejarah, annahu ing sak temene Nabi alaihi salatu wassalam iku kana ana sapa Nabi iku asrafan nasi, luwe mulya-mulyane menungsa, apane nasaban, nasabe, tedake utawa nasabe. Semua ahli sejarah bersepakat bahwa baginda Nabi adalah orang yang paling mulia nasabnya, paling mulia. Wa alahum lan luwe luhur-luhurin nas, apane hasaban, apa iku hasaban tindakane iku, tedake padha wae nang kene tindakane. Dan paling mulianya apa yang dilakukan, hasaban, secara perhitungannya, pekerjaannya, dan apapun, semua yang keluar dari Nabi itu yang terbaik. Yasilu nepungake sapa Nabi ar-rahima ing sanak famili. Loh, contoh daripada sisi terbaik perjalanan Nabi adalah seluruh kisahnya dipenuhi dengan menyambung silaturahmi. Tidak ada Nabi mengajarkan memutus silaturahmi, nggak ada. Nabi selalu menyambung silaturahmi, yang bertengkar jadi rukun, ya, yang terpisah jadi berkumpul. Itu loh Nabi. Wa yughithu lan nulungi sapa Nabi al-mutarra ing wong kang kepepet. Katsirat tahammuli iku akeh betahe lara. Wis ngene, wa yughithu al-mutarra. Dan salah satu sisi kebaikan sejarah Nabi adalah beliau suka menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang kepepet, membutuhkan. Katsirat tahammuli tur iku akeh betahe lara. Kanjeng Nabi paling betah terhadap sakit, paling betah. Bayangkan
Baginda Nabi nggak pernah sakit. Apa kita tahu? Belum tentu juga. Ya bisa jadi Nabi sakit tapi saking sabare nggak pernah mengeluh kepada siapapun. Yang paling nggak kuat adalah Nabi itu sakit ketika akhir hayatnya, yaitu sakit kepala. Itu yang memang betul-betul beliau terlihat lemas. Selebihnya Nabi nggak pernah, ya nggak pernah. Ya, aku gak enak awak, ya gak enak awak. Kemudian mari ngono, jika itu ruga, kan Nabi nggak gitu. Beliau berpikir sendiri, kalau sakit dirasakan, maka semuanya akan bolong, semuanya akan tidak terlaksana. Itu marit-marit tugasnya. Kemudian wal aghdoi lan oleh ngeremake meripat, wasobri lan sabar. Terus Nabi itu kasirul aghdho, paling banyak memejamkan mata. Kanjeng Nabi memejamkan mata, bukan tidur. Sejel ya Pak Kon ya. Gaya Lutfi adik begini. Terus turu. Nah, Rasulullah memejamkan mata karena menghidupkan pikiran. Itu beda. Ngono lho. Jangankan kelas Kanjeng Nabi gini ae, itu aja sekelas Gus Dur sudah membuat heboh orang. Tidur tapi paham. Bagaimana dengan kelas Kanjeng Nabi? Iya toh? Bagaimana coba? Itulah kesempurnaan Kanjeng Nabi. Banyak memejamkan mata tapi nggak tidur. Kemudian kasirus sabri, banyak sabarnya. Dari cobaan dimanapun cobaan arahnya diterima dengan sabar. Dakbuhu utawi pengadatane Nabi iku al-afu aweh ngapura. Kebiasaan Nabi itu apa? Memaafkan. Itu kebiasaan Nabi. Memaafkan baik pada orang yang telah menyakiti atau orang yang telah mengasihi. Semua dimaafkan jika bersalah terhadap Nabi. Kemudian wasafhu lan ngapura padha. Sofaha iku tegese musafahat itu salaman. Tapi nang kono maknane ngapura ya. Iku. Dia wis dimaknani mengampuni. Kemudian warafatu lan welas. Tuh Kanjeng Nabi itu paling berbelas kasihan sama sesamanya. Warifku lan alon-alon, lemah lembut Kanjeng Nabi. Lemah lembutmu iku krana ngantuk. Nok lemah lembut Kanjeng Nabi krana sifat. Kan seje kan? Nok kon jenenge lemah lembut. Ya lemah lembut sembarange pelan-pelan krana ngantuk. Nok Kanjeng Nabi enggak beda. Memang sifatnya sudah rifkun. Halus, gampang welas asih nang wong. Layan takimu, ora males sapa Nabi. Oh, enggak ada males itu. Oh, Nabi kok males itu dari mana? Enggak ada. Semangat Kanjeng Nabi itu selalu berwajah ceria. Tidak pernah Nabi itu terlihat lesu, itu enggak pernah. Lesu sepisan sing negur sapa? Langsung Gusti Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Loh, ditegur. Ya, Gusti Allah negur walus, telah melengos dia. Enggak pakai dhamir mukhatab, tapi dhamir ghaib. Abasa wus cemberut sapa wong lanang. Wa tawallalan mingu sapa wong lanang. Wong lanang iko lho. Jare Gusti Allah, wong iko lho. Ya anja'ul a'ma, ketika datang pada dia seorang yang buta. Kanjeng Nabi diwarang ngono, ya Rasul, wahyu dari Allah. Napa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Iso nyindir nggih mboten. Langsung yang tadinya menolak berbicara dengan Ibnu Ummi Maktum, sahabat tua yang buta, yang enggak memperhatikan, langsung seketika itu memperhatikan. Paham? Ditegur. Lakon, kabeh ditegur Gusti Allah, mati yo ae ditegur langsung. Kon nek kepengin ditegur kaya Kanjeng Nabi, enggak, langsung ae. Gusti Allah negur awakmu gak lewat Gusti Allah langsung.
lewat Israel, gelem kon. Langsung lewat Israel. Ngono lho. Wala layan takimu ora males sapa nabi illa fima angin ing dalem barang fihi kang iku tetep ing dalem mah hakul haqqi utawi khae zat kang mau bener. Au hakul khalqi utawa khae makhluk. Enggak pernah males kecuali di dalamnya itu ada hak-hak yang harus ditepati. Kanjeng Nabi males ada tempatnya. Dijak ndelok konser, males Kanjeng Nabi. Dijak ngopi. Ya males jelas. Nek ora enggak semangat. Paham? Artinya ini, apapun yang dilakukan Nabi sudah memenuhi haknya. Sudah pas. Paham ya? Sudah pas kapan lemes, kapan semangat. Itu pas semua. Wa kana lan ana sapa Nabi iku kasira sukuti akeh menenge. Jadi kan Nabi itu banyak diemnya. Ya. Padha iki. Oh, tak kira hampir padha iki, Mang. Akeh menenge. Lan, jangan ngomong lak omongan lak kalem lembut ya. Lemah lembut. Karena apa? Kenapa Nabi kok banyak diem? Litafakurihi karena oleh mikir-mikirin Nabi fi asraril malakuti ing dalam pira-pira rahasiai alam malakut. Kanjeng Nabi banyak diem karena sering berpikir, sering memikirkan alam-alam gaib, alam malakut. Di langit itu ada apa, kemudian nanti setelah mati itu gimana, nanti ketika ditanya malaikat kayak apa, itu yang selalu dipikir oleh Kanjeng Nabi. Lalu nanti cara perhitungan amal seperti apa, itu selalu dipikir. Wa idza takallama lan tatkala ngendika sapa Nabi, ata mongko nekani apa se kalam bijawamiil kalimi kelawan pira-pira kalimat kang ngumpulake. Utawa pira-pira kumpulane pira-pira kalimat. Ngono no sebener maknane. Nabi itu orang yang paling ringkas kalau ngomong. Tapi keringkasan dawuhnya Nabi mewakili omongan sing gedhewabrus wakeh. Kon jelasno sampai muru-muru. Sing ngrungono. Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi kalau ngomong itu sangat indah, ringkes, padat, dan semua nggak ada yang nggak paham. Paham semua. Paham ya? Paham semua. Wahia utawi kalim, apa sih yang dimaksud beberapa kalimat? Iku al kalimatu kalimat, al qalilatu kang sedikit Nabi bicara itu. Tapi allati tatadammanu kang nyimpen ing kalimat kang nyimpen opo kalimat ma'aniya ing pira-pira makna kathiratan kang akeh min bahiril hikami saking ampuh-ampuhe hikmah. Ngono kena. Kalimat yang dilontarkan dari mulut Nabi enggak banyak, sedikit, tapi maknanya nyegoro. Ngerti nyegoro? Luas sekali. Ya, dan sampai dari dawuhnya Nabi muncullah orang-orang ahli tasawuf, muncullah orang-orang yang menulis atau ngerangkum kitab Al-Hikam, muncullah orang-orang yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, muncullah banyak. Itu hanya menerjemahkan, nyelami lautan bahasa hikmah Kanjeng Nabi, walaupun cuma sedikit-sedikit. Ya, iku. Kemudian wa kana lan ono sapa nabi iku afsahan nasi luwe fasih menungso. Kanjeng Nabi lebih fasih daripada siapapun. Siapapun ahli qori di dunia, kumpulkan jadi satu. Suruh baca Al-Qur'an. Kamu mendengarkan, Masya Allah fasih. Tapi kalau dengan Nabi, semua kumpulkan, masih fasih Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dawuh, ana afsahuman natoko bidzati. Aku adalah sefasih-fasih orang ketika mengucapkan dzat. Dzatmu kaya apa? Nek dibandingno Nabi kalah total. Semua kumpulkan ahli baca Al-Qur'an yang fasih,
kalah semua dengan kefasihan Kanjeng Nabi. Fasih di dalam segi apa Kanjeng Nabi? Apa nih bayanan pertelane? Ketika menjelaskan sesuatu sangat fasih. Semua faham. Yamzahu kang guyon. Nok coroan iku gujeng. Gujeng iku guyu kan guyon sapa Kanjeng Nabi ba'dul akhyani ing dalem setengah pira-pira mangsa. Sekali tempo Kanjeng Nabi itu ya apa? Bercanda. Wala yakulan ora kersa ngucap fi mazkhihi ing dalem guyone Nabi illa haqqon bedane nek aku guyone iku kadang bujuk. Tapi nek Kanjeng Nabi enggak pernah berbohong. Guyone lho hak. Iku kelebihane Kanjeng Nabi. Kaya aku ngomong wae Jawa iki Zidin, nak atus disampirno. Lah iku bohong apa enggak? Temenan. Lah itu kan bohong gitu. Kanjeng Nabi enggak pernah gitu. Enggak pernah. Ke orang tua Kanjeng Nabi nangis orang tua itu. Takut mlebu neraka. Apa iso kula niki mlebu swarga? Apa bisa saya masuk surga? Guyon Kanjeng Nabi tapi nyelekitno nang atine wong sepuh iku. Ya enggak ada mak, swarga kok wong tuwek. Swarga itu hanya orang untuk muda, hanya orang yang muda. Apa kata menangis sih? Tambah nangis anggapane gak ngarah mlebu swarga koyok-koyok mbijui seperti nipu. Ternyata ketika Nabi tahu ketawa. Mbok, jangan nangis begini loh, Mbok. Sampean itu tua begini ketika meninggal nanti masuk surga jadi muda. Nggak ada tua kayak gini. Umur di surga itu 25 30. Ya 25 lah. Sik seger-segere wong. Lah nek kula matine umur 90, balik tang umur 20 nggih. Nah, ya toh? Iku. Jadi guyone tek lho khat. Ya. Iku guyon kok ngarep Kanjeng Nabi Zidin atus sampirno. Enggak. Padahal iku bener ya ta? Nah, padahal bener ya. Karena aku duduk Kanjeng Nabi ya sekali ku mang. Iku. Jadi guyone tok hak. Belajar ngono. Aku ya gak iso ya. Kadang-kadang guyone pokoke lucu ngono. Wa kana lan ana sapa nabi iku wasiqon. Ya. Wong sing kumandel bi ismatillahi kelawan pengreksane Allah lahu maring Nabi. Wah, Kanjeng Nabi itu paling percaya dengan Allah. Atine kendel. Coba bayangkan. Kalau kamu tiba-tiba ketika tidur leher kamu ada pedang atau ada pisau atau ada granat atau ada belati yang akan disembelihkan ke kamu. Lalu yang pegang pisau tadi, sekarang kamu mau ngomong apa? Paling banter, ampun, aku salah apa? Nangis. Ya, paling banter itu. Kanjeng Nabi pernah kayak gitu. Ketika beliau tidur, ada orang Quraisy, orang musyrik, orang kafir, langsung pedang taruh di lehernya Nabi. Ya Muhammad, bangun. Sekarang saya bisa menyembelih kamu. Saya tekan pedang ini, maka tergorok lehermu. Sekarang siapa yang kamu buat gandolan? Ibaratnya apa? Sekarang kamu bersandar pada siapa? Kamu mengadu pada siapa? Tuwenang Allah. Dijawab Allah, langsung geder tangannya. Terus. Coba nak kawan. Mukhlis. Sama siapa? Allah. Oh. Jadi sate kon. Iya enggak? Ya enggak mungkin kayak gitu loh. Nabi ya tenang. Dalam posisi kepepet kayak ngono, tenang. Nah itu. Memang ati ini kumandel nang Gusti Allah. Fi kulli halin in dalam saben-saben tingkah. Setiap kondisi apapun diserahkan sama Allah dan percaya sama Allah. Yahdumu maju sapa nabi khina tahjumu
ing dalam nalikane mundur apa alibtalu pira-pira pejuang. Ayo ketika perang semua ketakutan kayak perang Uhud, ada sebagian orang muslim yang diabani wong kafir jumlahnya 3.000, orang Islam cuma 1.000. Ada yang mengatakan kurang, podo kecerit-cerit takut. Bahkan ketika musyawarah mau terjadi perang Uhud, Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Ada yang bilang, ya Rasul perang di sini saja. Ya Rasul kita keluar saja dari Madinah. Ya Rasul banyak. Kemudian ada yang minder, ada yang ngerasa takut karena musuhnya banyak. Rasul langsung masuk rumah dengan memakai jaket perang. Memakai jaket perang ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Perang pantang buat saya, buat seorang nabi, setelah menggunakan baju zirah dilepaskan lagi. Pantang perang gitu, paham? Jadi nggak ada. Coba nak Tamim dari pemimpin man. Iya yo, sakjanian yo. Iya, awal-awal sih kekurangan sih. Ngono, gak kan Nabi. Was butuh paling berani itu Nabi. Dan hatinya kuat. Pantang mundur, ketika orang banyak mundur, beliau terus maju. Wayas butuh lan netepi sapa Nabi ala khalihi ing atase tingkai Nabi lada jamil ahwali ing dalem tepake sekei piro-piro keributan. Pedomane kuat dalam posisi apapun. Ketika krisis pemikiran, krisis tekad ketika perang di Madinah itu kan, yang ngono Salman Al-Farisi ngeduk itu. Perang Ahzab. Ketika perang Ahzab, semua dikepung, orang-orang Islam dikepung oleh ribuan orang-orang pasukan musyrikin. Hingga banyak yang lapar, keberaniannya berkurang, tapi Nabi enggak pernah surut sedikit pun. Ya, enggak pernah. Bahkan Nabi yang menguatkan keberanian orang-orang muslimin. Itu sangat luar biasa. Wes, wa kana sadidut tawadhu'i. Wa kana lan ana sapa Nabi iku sadidat tawadhu'i, wong kang banget andap asore. Rasulullah itu orang yang paling tawadhu. Gak itu, gak metengkelek, gak minta menang sendiri. Selalu merendah. Selalu mudah untuk merendahkan pundaknya di hadapan orang yang lebih tua. Wa kana lan ana sapa Nabi ma tawadhu'ihi sertane andap asore Nabi wa basasatihi lan ajere selirane Kanjeng Nabi iku dha haibatin, wong kang duweni wibawa. Lam takun kang ora ana apa si haibah iku li ghairihi kaduwe liyane Nabi minal basari saking menungso. Dengan ketawaduan Kanjeng Nabi, bukan malah rendah, bukan malah hina, dan dengan wajah yang berseri, selalu berseri wajahnya Kanjeng Nabi, bukan juga malah hina, tapi malah haibah, malah berwibawa, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain Kanjeng Nabi. Enggak ada, manusia manapun enggak ada yang mempunyai haibah atau wibawa seperti Kanjeng Nabi. Hatta lam yakun, sehingga ora ono sapa akhatun wong suwiji min ashabihi saking pira-pira sahabate Nabi iku yuakidu bisa nyedhekake ngono ya. Fi wajhi ing dalam wajahe Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya an-nadhara ing oleh ningali. Sehingga sudah terbukti di kalangan para sahabat ketika melihat Kanjeng Nabi tidak pernah ada terbersit rasa sedih, baik dari wajah Kanjeng Nabi dan dari orang yang melihat wajah Kanjeng Nabi. Kalau seumpamanya orang sebelum ketemu Kanjeng Nabi itu sedih, tapi ketika melihat wajah mulia Kanjeng Nabi,
maka menjadi riang gembira, menjadi apa? Menjadi bahagia. Itulah keindahan dari wajah Kanjeng Nabi. Wa kanulan ono sopo ashab fi majlisihi ing dalem majlisi Nabi iku fi ghayatil adabi ing dalem katoke tata krama. Kalau sudah berkumpul-kumpul antara Kanjeng Nabi dengan para sahabat, maka sahabat tidak berani ndelojorke sikil, mengangkat kaki atau membantah atau apalah, nggak ada berani. Semua dalam puncak ketataramaan, di puncak ketataramaan yang belum pernah mereka lakukan. Semua sangat menghormati Nabi, gitu, sangat menjaga Nabi, adabnya luar biasa. Bahkan ka'an nama ala ru'usihim, koyok-koyok utawa koyok-koyok pestine iku ing atase pira-pira sirai ashab atairu utawi manuk layak tau kang ora bisa megot sapa ahadun wong suwiji-wiji minhum saking ashab kalama ahadin ing omongan wong suwiji. Saking adabnya para sahabat itu ketika berkumpul dengan Nabi, seakan-akan kepala para sahabat dihinggapi burung. Sehingga kepala mereka itu takut burungnya terbang, akhirnya menjaga, jadi diem. Takut burungnya terbang ibaratnya. Kalau bergerak sedikit, takut kabur burungnya. Seakan-akan menjaga burung itu hinggap di kepala. Diem, gitu. Jadi layak ta'u ahadun minhum kalama ahadin. Saking berhati-hatinya, karena sangat berhati-hatinya para sahabat saat di hadapan Nabi, ketika saling ngobrol, maka tidak saur-sauran, tidak saling berbantah, karena sungkan dengan Kanjeng Nabi. Kalau lagi ada yang ngomong, semua mendengarkan. Kemudian ini ngomong, ini mendengarkan. Saya ngomong, semua mendengarkan. Takut ditegur Kanjeng Nabi. Biasanya Nabi itu menegur kalau ngomong dengarkan dulu. Nah, ibaratnya gitu, ya toh. Jadi seakan-akan majelis itu sangat indah, sangat enak di hati itu. Dan enggak banyak tingkah. Wala tudkaru lan ora tau den tutur fi majlisihi ing dalem majelisi Nabi apa al uyubu pira-pira cela. Bahkan di dalam majelisnya Nabi tidak pernah sedetik pun atau sedikit untuk mengumbar, memperlihatkan cacat orang lain, mencela orang lain, atau mengejek orang lain, enggak pernah. Ya, karena Nabi sendiri sudah mengajari kayak gitu. Setiap pembicaraan harus berbicara yang hikmah, berbicara syariat, perintah, dan enggak ada yang membosankan. Karena tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang sakit hati ketika di dalam majelisnya Nabi. Wa kana lan ono sapa al musyrikuna wong sing musyrik kabeh min sabahu awit saking arek cilike Nabi iku yulak ngene. Min sabahu awit saking alite Kanjeng Nabi, masa kecil Nabi. Iku yulakibunahu juluki sapa musyrikun ing Nabi bil amini kelawan julukan al amin. Gimana enggak? Bahkan orang musyrik, orang kafir pun, orang musyrik yang mestinya sangat membenci, itu mengakui kejujuran Nabi. Sejak kecil, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Yang menjuluki siapa? Bukan Kanjeng Nabi sendiri, bukan teman akrabnya Nabi, tapi bahkan orang musyrik itu sendiri. Ya tak? Bahkan orang musyrik itu sendiri. Makanya ketika pertama kali Rasul diperintah untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan, berkumpullah orang-orang kafir Quraisy dan orang Quraisy di hadapan Ka'bah. Dan Kanjeng Nabi mencari tempat yang agak tinggi sedikit lalu bicara. Ya kaum, baik kaum. Karena Nabi mau ngomong, diutus Nabi, diutus, maka beliau ngetes dulu. Hei kaum, dengarkan saya bicara. Semua pada menoleh ke Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi bicara, jika saya mengkabarkan pada kalian
jika saya mengkabarkan kalian di balik gunung itu ada kelompok pasukan yang datang ke sini mau menyerang kita, kamu percaya? Gitu. Kata semua bilang, jangankan begitu Muhammad, lebih dahsyat dari itu saya percaya kalau kamu yang ngomong. Karena kamu sejak kecil gak pernah berbohong, selalu jujur. Nah, tapi ketika Nabi ngomong saya diutus oleh Allah, barulah bukan tidak percaya yang mereka perlihatkan, tapi iri, dengki, dan hasud. Itu beda. Orang iri, dengki, hasud itu bisa percaya, tapi hatinya sudah nggak nerima. Makanya kata Abi Lahab, ngapain Allah jauh-jauh kok ngangkat Muhammad jadi Rasul? Kenapa nggak saya? Saya kan pamannya, saya kaya, Muhammad miskin. Nah, ini kan berarti iri loh. Cuma iri. Itu loh. Kemudian wabak tadi'ai lan ing dalam sawuse oleh ngaku Kanjeng Nabi an-nubuwata ing dadine nabi, lam yajid mongko ora nemu sapa adauhu pira-pira satrune nabi ma'asiddati adawatihim serta bangete oleh musuhi ada lahu maring nabi. Ngoten. Makanya bahkan ketika Nabi sudah mengakui, tidak ditemui satupun orang yang betul-betul memusuhi Nabi. Yang dimusuhi adalah orang yang pengikut, atau yang dimusuhi adalah pengikutnya. Pengikut Nabi, orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang memang lemah. Tapi kalau sudah di hadapan Nabi, dah ampun-ampun sudah. Wakhir sihim lan metentenge musyrikin ala tokni ing atas nyacat fihi ing dalam Nabi mat anan ing dalan nyacat. Oh, kepethuk Muhammad tak kuaplok aku. Tenang, engko Muhammad biasa lewat gini. Nanti kalau lewat sini tak cegat nanti. Nanti tak caci maki. Nanti tak ilok-ilokno. Ketemu teman kalau Muhammad. Engko ae. Gitu, engko ae. Engko masih banyak waktu. Itu loh. Kurang kasar apa? Sayyidina Umar balik ngomong tok no kabeh ngaplok Kanjeng Nabi. Balik ngomong tok tak pateni Muhammad. Tapi apa gak dang-dang. Ya toh? Gak dang-dang. Itu loh, ada rasa sungkan dengan Nabi, takut. Tapi akhirnya sekali brutal Sayyidina Umar bersamaan dengan hidayatnya dari Allah turun. Langsung masuk Islam. Wala ilal qadakhi lan ora maring ngolo-ngolo fihi ing dalam nabi sabilan ing dalan. Pokoknya nggak ada celalah. Mereka ingin mencela nabi, mereka ingin memperolok nabi, tapi nggak ada bahan. Karena yang dimusuhi itu orang sempurna. Kok diwara irungi kayak bedet, sempurnane irungi Kanjeng Nabi sempurna. Ya apa enggak? Engko lambe koyok lambene manuk, lambene Kanjeng Nabi sempurna api. Ireng ya gak ireng. Ya ta? Ngono coba nek Nabi kon. Terus isuk pendak isuk judulnya pancet iyeng. Ngono. Tapi kalau Nabi enggak ada jalan satupun ya untuk dibuat bahan memperolok Kanjeng Nabi, enggak ada. Jadi pusing. Mulane wong musyrikin ambil wong kuras iku pusing ngedepi Nabi itu. Nah, apalagi kalau Nabi sudah melantunkan Al-Qur'an, tambah pusing. Apalagi kalau Nabi sudah menantang, bikinkan satu ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Enggak ada sampai 10 tahun lebih. Enggak ada satupun, bahkan kalau dibilang sampai sekarang 1500 tahun sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa membuat satu ayat seperti Al-Qur'an, enggak ada. Wa kana lan ono sapa nabi iku ya'limu mulang sapa nabi annasa ing menungso al hikmata ing hikmah wal ahkama lan pira-pira hukum. Setiap hari nabi itu selalu mengajari manusia untuk mendapatkan hikmah dan mendapatkan hukum. Wa yad'u lan ajak-ajak sapa nabi hum ing menungso ila daris salami maring oleh keselamatan utawa swarga. Dan Nabi cuma mengajak agar mendapatkan tempat kedamaian,
akan mendapatkan kedamaian di akhir-akhir nanti, yaitu terutama surga. Waqad kamulanan teman-teman sempurna sapa man wong ittaba'ahu kang nganut sapa man ing nabi fil fadhaili ing dalam pira-pira keutamaan al ilmiyati kang bangsa ilmu wal amaliyati lan bangsa amal. Maka sempurnalah orang-orang pengikut nabi baik di dalam keutamaannya, di dalam ilmunya dan amaliyahnya, perlakuannya. Semua sempurna, tertata rapi dengan pengajaran nabi. Nggak ada yang kasar, nggak ada yang sembrono, nggak ada yang tidak punya adab, semuanya beradab. Itulah hasil didikan Kanjeng Nabi. Lah bagi yang nggak mengikuti Nabi, waman utai sopone wong, lam yattabi'hu kang ora manut sapa wong ing Nabi, saro mongko lumaku sapa seman saro mongko lumaku lahu kaduwene man apa sayun suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono sira iku mang pelakon bitorikil arodi kelawan dalan meliringi watabiyati lan anut-anut. Lah bagi yang nggak pernah ngaji, ya, bahkan orang yang nggak mengikuti pun, yang nggak masuk Islam pun, lama-lama ketularan dengan sifat baiknya Nabi, ketularan dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi, dari segi omongan, dari segi amalia, lama-lama mengikuti orang yang ikut Kanjeng Nabi. Akhirnya lama-lama juga masuk Islam, gitu loh. Waqad adharallah dinahu ala sairil adyan. Waqad adhara lan teman-teman wis mertelaake sapa Allahu Allah taala dinahu ing agamane Allah ala sairil adyani ing atase sekerine pira-pira agama. Dan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat hikmah baginda Nabi diutus Allah, akhirnya agama Allah yaitu Islam ditampakkan, dimenangkan di atas semua para agama, semua agama. Wa abqa lan natepake sapa Allah zikrahu ing sebutane Allah ala lisani muwafiqihi ing atase lesane pira-pira wong kang nyocoki Nabi. Wa mukhalifihi lan pira-pira wong kang nulayani Nabi. Matal azmani ing dalam lawase pira-pira mangsa. Dan hikmah baginda Nabi diutus oleh Allah adalah apa? Menetapkan sebutan yang baik untuk Allah terhadap lesannya orang-orang yang mencocoki Nabi dan orang-orang yang menentang Nabi. Bahkan orang yang menentang pun akan menghormati Allah. Dan apalagi orang-orang yang menerima Kanjeng Nabi, semakin mengagungkan nama Allah. Jadi wa abqa dzikrahul jamilu ala lisani muwafiqihi. Nama Allah itu sebenarnya sudah bagus, ada nabi atau tanpa nabi. Tapi dengan adanya nabi semakin diagungkan. Ya, semakin diagungkan. Diterima atau tidak, ya, menerima atau tidak terhadap nabi, menerima dan menentang terhadap nabi, menerima atau menentang terhadap nabi, tetap saja Allah atau Tuhan kita selalu disebut dengan yang baik. Waman lan utai sapane wonge iku tolaa ningali sapa seman kutuba siratihi ing pira-pira kitab biografine Nabi al mustamilati kang mengko ala akhlaqihi ing atase pira-pira akhlake Nabi al azimati kang agung al bahirati kang ampuh. Arafa mongko ngerti sapa seman annahu ing saktemene Nabi iku asraful alamina luweh mulya-mulyane alam kabeh. Fil ausafi ing dalam pira-pira sifat al batinati kang batin tegese kang jero wa dhahirati lan kang dohir utawa kang ketok. Siapapun orangnya
yang mau membuka atau mempelajari atau membaca terhadap buku-buku atau kitab-kitab biografi Kanjeng Nabi, yang mana di dalam biografi Nabi itu mengandung kejelasan tentang akhlak Nabi yang mulia, akhlak Nabi yang ampuh jika dihadapkan dengan orang-orang yang menentang. Maka kalau sudah membaca, semakin mengenal. Kamu akan mengenal ya seorang sosok baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah orang yang paling mulia di sepanjang alam ini, orang paling mulia di seluruh alam, baik di dalam sifat batinnya dan sifat dohirnya. Tidak ada yang bisa menyerupai terhadap sifat keduanya tadi terhadap Kanjeng Nabi. Al-mabhasul khamisu, al-mabhasu utawi iki iku pembahasan al-khamisu kang kaping 5. Allah ya Rabbi ya Karim iku fil imani ing dalem bahas iman bil yaumil akhiri kelawan dina kang akhir. Sekarang bab atau pembahasan yang kelima, yaitu menjelaskan tentang iman terhadap dina akhir. Apa dina akhir itu? Kiamat. Itu ya. Itu adalah bil yaumil akhir, dina akhir. Mal yaumul akhiru, ma iku apa? Al yaumu utawi dina al akhiru kang akhir. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari akhir? Wama lan iku apa? Maknal imani utai maknane iman bihi kelawan yaumul akhir. Apa makna daripada percaya atau iman terhadap hari akhir? Amal yaumul akhiru, anapun utawi dina al akhiru kang akhir, iku fahuwa, mongko utawi yaumul akhir iku yaumun dina adhimul ahwali kang gedhe utawa kang banget gedhe pertingkahe utawa kang agung pekewune, huru-hara tasibu kang bisa malih tuwa fihi ing dalem yaumul akhir sapa alat falu piro-piro bocah cilik. Seperti apa sih hari akhir itu? Seperti apa? Kedahsyatannya itu seperti apa? Digambarkan di sini, hari akhir itu jika anak kecil menyaksikan langsung mendadak menjadi tua. Paham? Anak kecil, ya, anak cilik-cilik, anak kecil-kecil, tiba-tiba apa itu ada di dalam saat hari kiamat, maka mendadak menjadi tua. Karena apa? Pikirannya sebleng kabeh. Pikiran nggak bisa berpikir, nggak bisa jalan, nggak bisa mikir apa-apa, sehingga sampai pikirannya menjadi tua dan ubannya keluar semua. Panas utek iusan. Takumu kang podo tangi sapa nasu menungso fihi ing dalam yaumul akhir min kuburihim saking pira-pira kuburane nas. Semua orang yang mati akan bangun. Ya, diterompet sampai malaikat Israfil langsung bangun semua. Paham? Enggak ada yang tidur, enggak ada yang mati. Semua bangun, hidup kembali. Wayuk saruna, setelah hidup wayuk saruna lan den giring sapa sinas ila saidin maring panggonan wahidin kang siji, ila saidin maring panggonan kang munggah wahidin kang siji lil hisabi krana den hisab. Dan semuanya makhluk yang sudah mati tadi dihidupkan semua, lalu bangun semua, lalu semua digiring ke satu tempat. Enggak ada dua, enggak ada tiga, tapi satu tempat, yang mana tempat itu menuju apa? Naik menuju ke terus naik, nanti ada tangganya, keluar sendiri nanti, wallahu alam. Katanya di dalam salah satu kitab yang saya pernah baca, awal tangga manusia menuju ke hari awal tangga manusia menaiki menuju akhirat adalah di Jabal Uhud, di Gunung Uhud, kota Madinah.
Jabal Uhud itu adalah ketika umat Islam perang Uhud. Di sana ada Jabal Rumat dan Jabal Uhud di Gunung Uhud. Itu nanti langit terbelah, kemudian tangga menuju akhirat akan diturunkan oleh Allah lewat situ. Semua orang akan menaiki di situ menuju ke satu tempat yang namanya mahsyar. Paham? Situlah nanti akan dihisab. Apa yang kamu perbuat semuanya dihisab. Tsumma ya'ulu nuli kari-kari bali opo amruhum urusane nas ilan naimi maring surga naim awil adzabi utawa maring siksa neraka. Nah, setelah kamu dihisab, pilihannya cuma 2. Enggak ada 3. Pilihannya 2 cuman. Disiksa atau surga. Wis tok, enggak ada tengah-tengah, enggak ono. Saya di tengah-tengah saja, enggak neraka, enggak surga, enggak apa-apa meskipun antri ribuan tahun. Sopo sing ngongkon-kon antri? Kon pokoknya ada 2 pilihan. Kamu yang mana kamu pilih? Hari ini kamu akan neraka, hari ini kamu akan surga. Dah, titik, itu aja. Enggak ada pilihan ketiga, itu enggak ada. Wa ammal imanu anapun utawi percaya bihi kelawan yaumil akhir iku fahuwa mongko utawi iman iku atas diku benerake bianahu kelawan sak temene kelakuan iku la buddha wajib apa yaktia yento teko apa se yaumul akhir. Kamu harus percaya iman itu, namanya iman itu harus percaya. Kamu harus percaya bahwa kiamat itu ada. Ya, kalau kon nggak percaya, dimbek-mbek. Hidup sengsara, mati menderita. Oh, kufur. Makanya harus percaya bahwa pada akhirnya kita akan menemui kiamat. Wa yadharu lan yento pertelo fihi in dalam yaumul akhir apa jami uma sekabehane perkara waroda kang teka apa sema fil Qur'ani ing dalam Qur'an wal hadisi lan ing dalam hadis fi sa'nihi ing dalam tingkai yaumil akhir. Nanti kamu akan membuktikan apapun yang pernah kau dengar tentang kiamat, baik di Al-Qur'an, baik di hadis, baik di majelis-majelis manapun, baik di TV, di radio, pernah kamu mendengar kedahsyatan kiamat, nanti akan kamu rasakan sendiri. Ma la taqitu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi. Ma utawi apa? Iku za perkara. Tak takitu utawa nak takitu. Kang nekotake ingsun utawa kang nekotake kita utawa sira fil yaumil akhir ing dalam dina akhir. Wa malan perkara ya ta'allaku kang Allah ya Rabbi ya Karim kang ono kaitane apa sema bi kelawan yaumul akhir. Apa saja yang harus kita imani di dalam hari kiamat itu dan apapun yang berhubungan dengan hari kiamat itu gimana? Atakidu nekotake ingsun awalan ing dalam kawitane bisual kubri kelawan pitakon kubur. Kamu harus percaya dulu, ya, paketan daripada yaumul akhir, paketan daripada hari kiamat juga harus pertama juga harus percaya dengan pertanyaan kubur. Jangan anggap nggak ada, semuanya ada. Pertanyaan kubur ada. Kamu hafal atau nggak hafal, tetap ditanyai. Tanyanya bahasa apa? Bahasa Arab. Loh, nggak bisa bahasa Arab, nanti bisa. Semuanya akan terkontrol oleh Allah. Jadi meskipun kamu nggak kenal bahasa Arab, nanti lesan kamu dengan sendirinya bahasa Arab. Ya. Jadi kalau nggak bisa menjawab, Rabbuk. Nah kalau orang bisa menjawab, Allahu Rabbi. Nah kalau nggak bisa, la adri, langsung dipecel nanggung. Dikepruk dengan apa? Godone malaikat atau pentungan malaikat atau cambuknya malaikat, yang mana di salah satu kitab dijelaskan satu cambukan
tubuh kamu menyala 100 tahun. Gitu ya. Atau tubuh kamu akan dicepit oleh bumi. Bumi akan membuka dan kamu masuk lalu dihimpit sampai remuk semuanya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Hai Bu Hem, ngajak lungguh. Salah ya gak ketok kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma binaimihi, nuli nekotake kelawan nikmati kubur. Au adzabihi utawa siksane kubur. Di dalam kubur itu ada kenikmatan, juga ada siksa. Kenikmatannya ya apa? Kenikmatannya kubur gimana? 1, kamu terbebas dari siksa kubur. Nomor 2, kubur kamu itu dihubungkan oleh Allah dengan bau surga. Ya. Atau di dalam kubur itu ada satu jendela di dalam Asratus Sa'ah kalau nggak salah. Kitab Asratus Sa'ah atau kitab-kitab yang sejenis itu. Di dalam kubur itu akan dibuka satu pintu yang mana jika kamu melihat di kuburmu itu lewat jendela atau pintu itu, kamu akan tembus langsung melihat surga. Ya, walaupun kita belum masuk surga, tapi bisa melihat kondisi surga atau hawa-hawanya surga sudah menikmati kuburmu. Itu. Kalau siksa, yaitu tadi dikepruk ndasmu nggak jawab. Naudzubillah min dzalik. Tsumma bi khasril ajsadi, nuli kelawan kegiringi piro-piro jasad, dan nanti termasuk paketan hari akhir, yaitu semua manusia akan digiring. Wis, akan digiring. Tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang pura-pura ngantuk, tidak ada yang pura-pura lupa, nggak ada. Semuanya digiring. Dengan apa? Allah menggiring. Apa dengan malaikat turun ke bumi dengan membawa cambuk seperti giring kerbau? Enggak, dengan dukhon, yaitu dengan apa itu namanya? Asap yang keluar dari pojok bumi. Ada yang mengatakan di daerah Yaman sana langsung dukhon atau asap itu menggiring semua manusia sampai mereka ke pintu gerbang akhirat, yaitu di Madinah sana. Paham? Gak kerasa kan melaku loh. Biasanya kan ada segoro, mana? Gak nguak pesawat. Gak ada itu lautan sekarang, sudah gak ada. Semuanya akan jadi daratan dan semuanya akan kamu lewati. Gak terasa kamu sudah sampai ke Madinah dan kamu akan melewati satu gerbang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal khalqa lan sak temene makhluk kama budia yu'adu, kama budia koyok kawitane, kama koyok perkara budia kang den kawiti apa sema iku yu'adu dan balekake. Manusia akan kembali pada asalnya. Maksudnya apa? Kon terlahir telanjang nanti juga telanjang, gitu. Kamu terlahir nggak punya apa-apa juga nanti kembali nggak punya apa-apa, gitu loh. Nggak usah sombong. Summa bil khisabi, nuli percaya kelawan anane hisab, wal mizani lan anane timbangan. Summa bi ta'il kitabi, nuli percaya kelawan maringake buku catatan. Imma bil yamini ana kelawan tangan tengen, wa imma bisimali lan ana kalane kelawan tangan kiwa. Nah, setelah itu semua akan dihisab. Perhitungan amal kamu, kecil, besar, terlihat atau tidak, semua dihitung. Tidak ada yang terselipkan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang belum tercatat. Semuanya lengkap, dicatat di satu buku. Ya, itu semuanya nanti ada catatan amal kamu. Lalu kita juga percaya dengan mizan atau timbangan. Satu timbangan arah kanan dan kiri. Jika kita termasuk banyak perbuatan baiknya, maka arah atau timbangan yang kanan yang akan berat. Jika kita banyak buruknya, timbangan kiri yang berat. Itu. Lalu setelah ditimbang, semua manusia per satu orang akan dikasih rapot, buku catatan amalnya sendiri.
dibagikan satu persatu. Ada kalanya ketika dikasih, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Jika menerima tangan kanan, berarti kamu orang baik, Allah menerima, dan kamu ahli surga. Tapi jika kamu menerima tangan kiri, maka kamu akan kena azab. Na'udzubillah min dzalik, menebus dosa-dosanya dulu. Nah, setelah percaya dengan pembagian kitab-kitabnya, pembagian buku catatan amal atau rapot istilahnya, lalu summa bis siroti, nuli percaya kelawan anane sirot, jalan, jembatan ya, antara penghubung apa? Penghubung mahsyar ke neraka atau ke surga gitu. Jadi dari mahsyar ada sirat menuju ke neraka atau ke surga. Nah, di situ nanti kamu, kesempatan terakhir kamu adalah ketika di jembatan itu. Ketika bukumu bagus, amal kamu bagus, maka kamu melewati jembatan itu berupa jembatan yang besar, yang enak, ya toh? Tapi jika kamu nggak diterima oleh Allah, maka jembatan itu menjadi kecil, sangat kecil, seperti pisau yang akan melukai kakimu, dan kakimu akan terpatah lalu jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau bagus, maka jembatan itu menjadi besar, gitu ya, kayak nang Suramadu atau jembatan mana itu enak, lancar kamu. Nah, mulane perlu ngaji yang ini cik, selamat nang Siratal Mustaqim. Summa bidukhulil mu'minina, nuli percaya kelawan melbune pira-pira wong sing mukmin al jannata ing swarga daron naimi, rupane omah tompo kenikmatan. Kamu harus percaya terhadap dimasukkannya orang-orang iman di dalam surga, yaitu tempat menerima kenikmatan. Orang mukmin pasti masuk surga, gitu. Siapapun itu nggak peduli. Wa dukhulil kafirina, lan mlebune wong kafir darul azabi ing omah tompo siksa al alimi kang nglarakake. Bagi orang yang kafir maka jelas yaitu masuk neraka dan akan disiksa. Wallahu a'lam bishawab.